Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Rob yang menggenggam hati manusia, yang membolak-balikan jiwa tanpa seorang pun mampu menahannya kecuali dengan izin Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada siapapun yang berusaha berjalan di atas jejak beliau hingga hari kiamat. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, ada satu kondisi yang tidak pernah dianggap ringan oleh para ulama salaf. Bahkan mereka selalu takut terhadap kondisi ini daripada dosa besar itu sendiri, yaitu ketika seseorang berbuat dosa namun hatinya tidak lagi merasa takut, tidak lagi bergetar, dan tidak lagi merasa bersalah. Karena dosa yang masih ditangisi masih memiliki harapan ampunan, tetapi dosa yang dilakukan sambil tertawa, sambil merasa biasa, itulah pintu menuju kehancuran iman yang paling sunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan peringatan yang sangat dalam ketika Dia berfirman, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diberi kitab. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka sehingga hati mereka menjadi keras." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Ayat ini bukan sekedar teguran, melainkan alarm keras bahwa iman tidak mati sekaligus, tetapi mengeras perlahan, hingga akhirnya tidak lagi peka terhadap kebenaran. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa kerasnya hati adalah akibat panjangnya kelalaian, terlalu lama menunda taubat, hingga dosa tidak lagi terasa sebagai luka, melainkan menjadi kebiasaan. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai penyakit paling berbahaya. Ketika seseorang melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir begitu saja. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan ia duduk di bawah gunung yang siap menimpanya. Sedangkan orang kafir melihat dosanya seperti lalat yang lewat di hidungnya." Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, perhatikan betapa halusnya proses ini. Tidak ada pengumuman dari langit bahwa hidayah akan dicabut. Tidak ada tanda fisik yang terlihat. Yang ada hanyalah satu perubahan kecil. Maksiat yang dulu membuat gelisah, kini terasa biasa. Dosa yang dulu membuat air mata jatuh, kini hanya dianggap sebagai bagian dari hidup. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, "Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka." Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Para ulama tafsir menjelaskan, noda demi noda dosa itulah yang menumpuk, hingga hati tertutup total dari cahaya kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da'wah Dawa menjelaskan bahwa dosa memiliki efek mematikan, bukan hanya pada amal tetapi pada rasa. Ketika rasa takut kepada Allah hilang, maka manusia akan berani melanggar apapun, bahkan sambil membawa nama agama. Dan lebih mengerikan lagi, ia akan merasa aman dari azab Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 99. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hati yang tidak takut dosa bukanlah hati yang kuat, melainkan hati yang sedang sekarat. Ia masih berdetak, tetapi sudah kehilangan fungsi utamanya. Sebab hakikatnya hidupnya hati adalah rasa takut kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah
itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketika hati sudah tidak takut dosa, nasihat akan terasa membosankan, ayat Al-Quran akan terdengar biasa, dan peringatan tentang akhirat dianggap berlebihan. Inilah yang membuat para sahabat lebih takut pada kemunafikan daripada kefakiran. Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Aku bertemu 30 sahabat Nabi SAW. Semuanya takut jika dirinya munafik. Bukan karena mereka rajin bermaksiat, tetapi karena mereka sangat takut jika hati mereka mulai mengeras tanpa sadar. Maka jika hari ini engkau masih merasa gelisah setelah berbuat salah, masih merasa takut saat mendengar ayat tentang neraka, bersyukurlah, karena itu tanda Allah belum mencabut rasa iman dari hatimu. Namun jika engkau merasa tenang-tenang saja, tidak ada getaran, tidak ada penyesalan, maka itulah saat paling tepat untuk menangis dan memohon pertolongan kepada Allah sebelum pintu itu benar-benar tertutup." Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, sebelum kajian ini ditutup, mari kita tundukkan hati karena tidak ada yang mampu menghidupkan hati kecuali Dia yang menciptakannya. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, jangan Engkau jadikan hati kami yang keras, hati yang mati rasa terhadap dosa, hati yang berani bermaksiat tanpa rasa takut kepadamu. Ya Allah, jika selama ini kami melakukan dosa dan tidak lagi menangis karenanya, maka kami mengaku itulah kelemahan kami, bukan karena Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, hidupkan kembali hati kami dengan cahaya iman, lembutkan ia dengan rasa takut kepadamu, hancurkan kesombongan dalam jiwa kami, dan jangan Engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.